Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala a'udzu bika min hamazati syaitin wa a'udzu bika rabbi yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Baik, siswa-siswi saya kelas 10 ya di SMK Kesehatan Bakti Insani. Ini adalah materi pertama dari pelajaran TLK atau teknologi layanan kesehatan. Materi pertama ini, sebelum saya masuk ke pembahasan materi, jadi video ini saya buat supaya kalian mudah mendapatkan materi pembelajaran. Nanti bisa kalian tambahkan lagi, cari-cari lagi di internet. eh Dibuat untuk yang saat ini dibuat sesederhana mungkin ya, karena mengingat waktu yang tidak memungkinkan untuk dibuat lebih bagus lagi. Nanti saya akan coba buatkan yang lebih menarik, lebih bagus ya. Nah, ini bisa jadi eh, apa bahan kalian belajar. Nah, materi pertama dari teknologi layanan kesehatan adalah tentang layanan kesehatan itu sendiri. Ya, jadi apa sih sebenarnya layanan kesehatan atau pelayanan kesehatan? Nah, secara definisi layanan kesehatan itu merupakan upaya peningkatan kesehatan, segala upaya peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat meliputi kegiatan promotif. Nah, ini yang harus kalian eh, garis bawahi. Kemudian ada preventif, ada kuratif, ada rehabilitatif. Nah, mungkin kalian ketika misalkan dilemparkan pertanyaan apa yang ada di kepala kalian tentang layanan kesehatan atau jasa layanan kesehatan atau pelayanan kesehatan, di dua kelas sebelumnya yang sudah saya masuk memberikan pelajaran, semua menyebutkan fasilitas-fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, kemudian klinik dan lain sebagainya. Nah, itu adalah jenis dari atau contoh-contoh dari unit pelayanan kesehatan yang ada di masyarakat kita di Indonesia. Nah, di tempat-tempat tersebut ya dilakukan peningkatan kesehatan. Nah, sebelum nanti kita balik bahas lagi ke ini, apa itu promotif, apa itu preventif, kuratif dan rehabilitatif, kita lihat dulu di sini. Nah, manusia itu ada dalam rentang sehat sakit atau kontinum sehat sakit ya. Jadi ini yang harus kalian pahami sebagai dasar daripada eh, upaya peningkatan kesehatan masyarakat. Kita ke sini dulu. Definisi sehat ya. Definisi sehat kita ambil dari dua organisasi ya, organisasi dunia WHO dan organisasi pemerintah, yang mana dalam hal ini di Indonesia itu adalah Kemenkes. Nah, menurut WHO, sehat itu adalah kondisi fisik yang sempurna, keadaan yang sempurna baik fisik, mental maupun sosial. Tidak hanya terbebas dari penyakit atau kelemahan atau kecacatan. Sementara menurut Kemenkes, sehat itu harus secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif. Nah, ini yang perlu kalian garis bawahi, secara sosial dan ekonomi. Dari dua ini, maka kita akan dapat bisa mendapatkan sebuah kesimpulan bahwa sehat itu ya, sehat bukan berarti tidak sakit. Kita hapus ya. Sehat itu bukan berarti tidak sakit ya. Sehat itu harus lengkap. Sehat itu harus baik secara fisik, mental, sosial, ya, ataupun spiritual. Kalau ditambahkan di Kemenkes ataupun spiritual. Jadi ada kurang lebih empat. Ada empat aspek ya yang harus dipenuhi oleh manusia untuk mencapai atau mendapatkan predikat sehat, yaitu
sehat secara fisik, biologisnya tubuh kita gitu ya, dari ujung rambut sampai ujung kepala itu tidak mengalami kondisi sakit atau kondisi kelainan dari fungsi tubuh itu sendiri. Misalkan eh, alat gerak ya, kaki atau tangan atau kaki itu fungsinya adalah supaya kita bisa berdiri, berjalan tanpa alat bantu. Ketika kita mengalami kondisi tidak mampu berjalan dengan baik, ketika kita berjalan harus menggunakan tongkat, nah itu adalah berarti kondisi yang sakit secara fisiknya gitu ya. Nah, tapi bukan berarti dari ujung rambut sampai ujung kaki kita tidak mengalami kelainan, tidak mengalami cacat, tidak mengalami gangguan fungsi normal, itu kita sehat. Nyatanya sehat itu selain secara fisik juga harus sehat secara mental. Apa itu secara mental? Hitungannya misalkan mampu mengendalikan emosi. Emosi itu bukan berarti kemarahan ya. Emosi itu adalah perasaan yang ada di dalam jiwa manusia gitu, ada dalam psikologis manusia yang kemudian eh, diwujudkan dalam eh, dalam bentuk marah misalkan ya, marah ekspresinya mukanya merah gitu, sedih ya, emosi sedih ekspresinya eh nangis gitu, ekspresi bahagia atau rasa bahagia ya ekspresinya adalah tertawa. Nah, itu adalah mental. Jadi sehat secara fisik tidak cukup, juga harus sehat secara mental. Artinya tidak mengalami gangguan mental, tidak mengalami masalah-masalah kejiwaan. Kalau normalnya orang itu bisa merasakan bahagia, bisa merasakan sedih yang tidak berlebihan, bisa merasakan emosi-emosi dengan batas-batas normal tertentu. Nah, itu berarti orang sehat secara mental. Nah, kemudian tidak hanya fisik, tidak hanya tubuh kita yang tidak sakit, tidak hanya mental kita yang sehat, yang emosinya stabil gitu ya. Sehat juga itu harus melibatkan aspek sosial. Nah, ini ya, baik itu WHO ataupun Kemenkes itu ada di sini aspek sosialnya. Artinya apa? Seseorang yang sehat itu bisa menjadi manusia yang mampu bersosialisasi dengan baik. Sehat itu sehat secara sosial artinya dia mampu bergaul, dia mampu eh, bekerja sama dengan lingkungannya, dia mampu beradaptasi dengan lingkungannya. Itu adalah sehat secara sosial. Misalkan dalam kasus bullying gitu, baik korban bully ataupun pelaku bullying, yaitu tidak bisa dikatakan sehat secara sosial gitu, karena sama-sama mengalami masalah sosial yaitu bullying itu tadi. Nah, jadi kalau menurut WHO, tiga hal ini, fisik, mental, sosial, itu harus terbebas dari ketidaknormalan, ya, maka itu dikatakan sehat. Bukan hanya tidak sakit ataupun tidak cacat, gitu ya. Banyak orang yang secara fisik sehat, tapi secara mental dan sosialnya terganggu. Nah, itu berarti kalau kita melihat ke definisi WHO ini, sebenarnya itu tidak sehat. Kalau menurut Kemenkes ya, aspek yang harus dilihat sehat itu adalah fisik, mental, dan spiritual. Fisik, mental, spiritual, dan sosial. Nah, ini ya, ada fisik tadi udah jelaskan, mental, sosial. Nah, kalau spiritual ini berkaitan dengan semangat hidup, berkaitan dengan keyakinan ya, kemudian dikaitkan dengan ajaran agama gitu. Ketika seseorang tidak memiliki keyakinan terhadap agama yang dianutnya, seorang tidak memiliki semangat juang dalam hidupnya, nah itu sudah masuk ke dalam kondisi sakit, kondisi ketidaknormalan, ya. Artinya itu sakit. Nah, ditambahkan di sini oleh Kemenkes, jadi sehingga orang yang sehat itu, baik secara fisik, mental, spiritual, dan sosial, itu mampu hidup secara produktif. Ya, hidup secara produktif itu artinya dia bisa
berdaya guna gitu ya. Dia bisa menghasilkan karya ya, baik secara sosial ataupun secara ekonomi. Gampangnya, orang sehat itu menurut Kemenkes tidak hanya fisik, mental, spiritual, dan sosialnya yang bagus, tapi dia juga dari keempat aspek itu dia bisa menjadi orang yang bermanfaat bagi lingkungannya ataupun bagi kehidupan ekonominya. Nah, itu menurut Kementerian Kesehatan. Jadi sampai sini kalian harus sudah bisa mendapatkan gambaran bahwa sehat itu tidak hanya sehat yang kita katakan enggak sakit gitu, tapi sehat itu adalah ketika semua aspek dalam diri kita itu terbebas dari ketidaknormalan, karena manusia itu sendiri menurut ilmu kesehatan adalah makhluk bio, psiko, sosio, spiritual. Artinya makhluk biologis, psikologis, sosial dan spiritual. Jadi manusia bukan hanya makhluk biologis. Jadi makanya dia tidak hanya membutuhkan kebutuhan yang berkaitan dengan kebutuhan biologis manusia, tapi juga membutuhkan kebutuhan sosiologis, spiritual, dan mental ya. Nah, itu sehat. Nah, balik lagi ke kontinum sehat sakit. Nah, ini yang kemudian harus kalian pahami. Ketika kita membahas tentang apa itu sehat, maka di sini kita bisa melihat ya, dalam teori kontinum sehat sakit bahwa manusia itu ada di titik tengah ini, netral point. Ketika dia tidak sakit lah ya. Nah, ini secara lengkapnya nanti ada penjelasannya yang simpelnya seperti ini. Di dari tengah ke kanan ya, ke kanan kalian ini high level wellness. Artinya adalah kondisi sejahtera. Ya, sejahtera. Kapan seseorang dikatakan sejahtera? Sejahtera. Ya, seseorang dikatakan sejahtera ketika dia bisa memenuhi kebutuhan biologisnya, psikologisnya, sosialnya, dan spiritualnya, sehingga orang tersebut bisa berdaya produktif, bisa bermanfaat. Nah, ketika keempat-empatnya terpenuhi, ya, maka dia dikatakan sejahtera. Gitu ya. Jadi sejahtera itu bukan seseorang yang secara ekonomi punya kelebihan harta misalkan gitu ya. Kalau secara definisi sejahtera adalah ketika orang bisa memenuhi keempat hal tersebut gitu. Nah, di sini sebelum sejahtera itu nanti ada kondisi namanya sehat. Nah, kondisi sehat ini ya, ini sebenarnya yang di tengah ya. Kalau digambarkan itu nanti di sini sehat, kemudian di sini sejahtera, kemudian ada kondisi sakit. Kemudian ada sakit kronis. Ya, saya gambarkan dengan K aja atau kronis saya tulis. Oh, sorry. Kronis ya. Kemudian yang terakhir itu ada kondisi meninggal. Ya, atau mati lah ya, dead. Oke. Oke, ini ya. Sorry. Nah, ini kondisi sehat sakit manusia. Jadi ada 4 kondisi. Semakin ke kanan itu seseorang dari sehat menuju sejahtera. Kemudian kalau dia jatuh ke kiri ya, itu dia jatuh ke kondisi sakit, sakit kronis, dan meninggal. Nah, ini dalam kondisi kontinum sehat sakit ini, nah manusia ada di dalam kondisi ini. Ketika dia mungkin sehat secara fisik, secara sosial,
secara spiritual, tapi secara mentalnya mungkin tidak sehat gitu. Nah, dia berarti belum masuk ke kondisi sejahtera, dia hanya kondisi sehat saja. Atau fisiknya sehat, mentalnya tidak, spiritualnya sehat, sosialnya tidak sehat. Nah, itu dia hanya kondisi sehat tapi tidak sejahtera. Ketika keempat-empatnya itu bisa terpenuhi, maka dia masuk ke kondisi sejahtera. Ketika orang sehat kemudian mengalami sakit fisik, ya itu akan masuk ke kondisi sakit. Makanya di sini muncul tanda-tanda, sign and symptom. Ketika seseorang itu kemudian setelah memunculkan tanda dan gejala dalam kondisi sakit, dia makin parah. Dia nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa bekerja, nggak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Muncul kondisi disability. Disability ini ketika pasien biasanya sakit kronis karena kemampuannya semakin menurun, fisiknya semakin menurun, kemampuan kerjanya semakin menurun gitu ya. Akhirnya eh, daya manfaatnya juga menurun. Nah, ini kemudian memunculkan sakit kronis atau menahun. Setelah sakit kronis, jika kondisinya semakin parah, maka jatuh ke kondisi meninggal. Nah, ini ya kondisi kontinum sehat sakit. Jadi di tengah itu ada 4 beginilah kurang lebih. Maaf, ada 5, ada sehat, sejahtera, sakit, sakit kronis, dan meninggal atau mati. Nah, kita itu tinggal memilih pengen ke yang kanan atau pengen ke yang kiri ya. Tapi yang jelas semua manusia ya pasti mati ya, semua manusia pasti masuk ke kondisi ini. Hanya saja tinggal pilih tuh meninggalnya mau dengan cara seperti apa, meninggal dalam keadaan sejahtera atau meninggal dalam kondisi yang sakit gitulah ya, dalam kondisi yang menyakitkan. Nah itu ya, jadi kurang lebih seperti itu gambarannya. Nah, dari sini nanti kita membahas ke sini. Oke, sorry. Nggak bisa eraser ya. Oke, ntar. Oke, kita bahas ini sekarang. Nah, pelayanan kesehatan atau layanan kesehatan adalah upaya meningkatkan kesehatan manusia, ya, upaya meningkatkan kesehatan manusia, kesehatan dan kesejahteraan. Nah, ini peningkatan kesehatan dan kesejahteraan. Kita sudah bahas tadi ya bahwa kondisi yang paling tinggi itu sejahtera. Nah, pelayanan kesehatan tidak hanya mengupayakan peningkatan kesehatan saja, tapi juga harus sampai ke kondisi sejahtera, harus yang paling kanan gitu. Meliputi kegiatan promotif, itu pencegahan, preventif juga pencegahan, kuratif itu adalah kegiatan pengobatan dan rehabilitatif. Apa bedanya promotif dan preventif? Promotif dan preventif walaupun sama-sama pencegahan, nanti terlihatnya adalah pada bahwa kalau promotif itu kondisi di mana kita melakukan pencegahan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan pasien atau kesejahteraan yang kita beri edukasi tentang kesehatan. Sementara preventif itu adalah mencegah supaya pasien itu tidak jatuh ke dalam kondisi sakit, tidak bergeser ke kiri gitu ya. Kalau promotif ini pasiennya atau orang yang kita berikan pendidikan kesehatan contohnya gitu ya, itu sudah ada di kondisi sehat tinggal kita geser ke kanan. Kalau preventif ini sudah ada agak miring ke kiri, sudah hampir sakit atau mau sakit. Makanya dicegah supaya tidak sakit agar tetap di kondisi sehat. Nah, secara teori promotif itu adalah upaya pencegahan kepada satu atau sekelompok orang ya yang belum memiliki resiko kesehatan. Sementara preventif adalah upaya pencegahan yang dilakukan kepada satu atau sekelompok orang yang sudah memiliki resiko kesehatan. Contohnya begini, ketika kita melakukan penyuluhan kesehatan, edukasi kesehatan tentang bahaya zat
adiktif atau narkoba gitu di lingkungan pesantren yang memang tidak boleh merokok pun tidak boleh gitu, apalagi sampai ke minuman alkohol, apalagi sampai ke narkoba. Maka itu tindakan yang kita lakukan adalah tindakan promotif disebutnya. Artinya kita melakukan atau memberikan pendidikan kesehatan kepada orang yang memang tidak punya resiko untuk melakukan hal itu. Nah, kalau preventif sebalikannya, ketika kita melakukan pencegahan dengan edukasi kesehatan misalkan ya ke kelompok remaja yang sudah pernah meminum minuman alkohol, kemudian kita berikan eh, pendidikan kesehatan tentang bahaya minuman alkohol. Nah, itu berarti itu tindakan preventif. Kenapa? Karena dia sudah punya resiko untuk mengalami sakit karena konsumsi alkohol, karena dia sedang mengkonsumsi alkohol gitu ya, atau pernah mengkonsumsi alkohol. Tapi kalau orang yang sasaran kita itu tidak pernah mengkonsumsi alkohol, kita tetap berikan edukasi bahwa alkohol itu bahaya bagi kesehatan manusia, maka itu adalah tindakan promotif karena dia tidak punya resiko untuk mengalami kerusakan hati, misalkan kerusakan liver karena alkohol. Kurang lebih seperti itu perbedaannya ya. Jadi kalau preventif itu sudah ada resikonya, kalau promotif itu belum. Nah, tindakan kuratif itu adalah tindakan pengobatan ya, dari bahasa Inggris cure, CURE ya, cure, kuratif. Ini oke. Bentar ya. Oke. Tindakan kuratif itu dari bahasa Inggris. Ya, ini bisa. Oke, cure, kuratif. Kuratif itu adalah pengobatan di mana sudah ada tindakan medis, di mana dokter sudah menegakkan diagnosa, meresepkan obat, dan pasien diberikan terapi medis. Sudah masuk obat-obat medis. Nah, itu atau sudah masuk obat lah sesuai dengan keilmuan kedokteran. Baik itu obat-obat kimia gitu, artinya farmasi atau obat-obat yang sekarang ramai diperbincangkan itu misalkan obat herbal gitu ya. Nah, itu disebut dengan sudah pengobatan kuratif. Nah, pengobatan ini dilakukan tidak sembarangan, hanya dilakukan oleh profesional kesehatan yang memang memiliki ilmu dan aspek legal atau sah secara hukum untuk melakukan hal tersebut. Pengobatan ini diawali dengan yang namanya diagnosa ya, DX atau diagnosa. Nah, diagnosa ini dibuat berdasarkan dari kondisi pasien. Oke, ntar. Diagnosa ini dibuat berdasarkan dari kondisi pasien di mana petugas kesehatan akan melakukan pemeriksaan kepada pasiennya dengan paling tidak pemeriksaan fisik ya. Di sini diagnosa ini ditegakkan paling tidak dengan pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik ya. Ada 5 hal pemeriksaan fisik itu yang harus kalian ketahui. Pertama itu anamnesa. Anamnesa itu adalah teknik di mana ketika petugas kesehatan, dokter, perawat ataupun tenaga medis lain melakukan wawancara atau bertanya kepada pasien atau keluarga pasien. Itu namanya anamnesa. Dari anamnesa tersebut maka seorang dokter, seorang tenaga kesehatan akan mendapatkan data ya, data yang apa yang dialami oleh pasien. Kemudian setelah anamnesa, mungkin kalian pernah melihat dokter melakukan memegang badan kita gitu ya, menyentuh ya, menekan gitu ya, agak menekan lah. Itu disebut dengan teknik palpasi ya. Kemudian kalau kalian pernah lihat dokter atau perawat atau tenaga medis lain melakukan memeriksa area dada dengan stetoskop, itu disebut dengan auskultasi atau teknik mendengarkan dengan alat yang namanya stetoskop. Kemudian ada namanya teknik perkusi. Perkusi itu mengetuk ya. Nah, nanti kalian bisa searching di Google atau di YouTube
teknik perkusi ini seperti apa. Eh, Anamnesa, palpasi, auskultasi, perkusi, inspeksi. Inspeksi itu dengan melihat, melihat eh, tampilan umum, artinya bukan tampilan baju dan lain sebagainya ya, tapi kondisinya. Misalkan terlihat wajah pasiennya pucat itu, lesu gitu ya, kemudian berjalan dibantu dengan orang lain gitu, lemah, kemudian pasiennya kelihatan megangin perut. Kemudian, nah itu hal-hal yang bisa dilihat itu disebut dengan menggunakan teknik inspeksi. Nah, itu adalah teknik-teknik pemeriksaan fisik dari mulai melihat, mewawancara, meraba sampai auskultasi dan perkusi itu. Kemudian dokter atau tenaga medis akan mendapatkan data yang mana data-data tersebut nanti akan menjadi dasar ditegakkannya diagnosa. Misalkan pasien kelihatannya pucat, kemudian dia mengatakan dia menggigil, kemudian kita pegang kulitnya gitu ya, oh iya demam. Kemudian setelah itu kita akan lakukan pemeriksaan cek suhu dengan termometer untuk memastikan kalau dia benar-benar demam. Kemudian didapatkan data bahwa suhunya 38,5 misalkan. Nah, itu artinya kita sudah bisa menegakkan kondisi ini pasiennya febris atau demam karena wajahnya pucat, teraba hangat, kemudian suhunya 38 gitu ya. Nah, setelah melakukan pemeriksaan fisik, maka seorang petugas kesehatan untuk menegakkan diagnosa harus melakukan pemeriksaan penunjang medis ya, penunjang diagnosa seperti misalkan cek lab darah, kemudian cek ronsen, MRI, CT scan dan lain sebagainya. Nah, itu adalah pemeriksaan penunjang medis. Dari dua pemeriksaan itu maka akan muncul diagnosa. Nah, nanti dari diagnosa akan keluar yang namanya medikasi. Ya, pasien ini demam, yang ini kondisinya demamnya karena apa? Ya, dari hasil labnya, dari semua pemeriksaannya, maka dikasih obatnya apa. Pasien B kondisinya demam, demamnya karena apa dan lain sebagainya, ada mualnya, ada muntahnya, misalkan itu, dikasihnya obatnya apa. Nah, jadi penegakan diagnosa ini menjadi penting karena nanti akan mempengaruhi keefektifan pengobatan. Kalau diagnosanya salah, nanti pengobatannya juga salah. Akhirnya si pasien tidak sembuh gitu ya. Nah, yang terakhir ada yang namanya rehabilitasi atau rehabilitatif ya. Rehabilitatif ini adalah eh, kondisi pemulihan kalau gampangnya ya. Kalau di rumah sakit kalian mungkin menemukan instalasi rehab medis atau rehabilitasi medik. Nah, rehabilitasi ini biasanya orang yang kemudian dari kondisi sakit ke sakit kronis ya, tapi ya tidak meninggal gitu ya. Kemudian dia sehat kembali, ya dia sembuh gitu. Nah, untuk mengembalikan fungsinya ke fungsi semula, ke fungsi normal, maka perlu direhabilitasi, perlu dilatih ulang gitu ya. Misalkan seseorang yang kecelakaan, ya kecelakaan bermotor, kemudian tulang keringnya patah gitu ya. Kemudian dia harus setelah 3 bulan perawatan, bolak-balik dan lain sebagainya gitu ya, dia akan kembali berlatih berjalan. Nah, itu disebut dengan kondisi rehabilitasi, rehabilitatif ya. Nah, tindakan dari promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif semua itu dilakukan di pelayanan kesehatan, baik itu tingkat puskesmas, klinik, ataupun sampai rumah sakit. Jadi, apa yang kalian lihat misalkan di rumah sakit hanya banyak orang sakit gitu ya, hanya banyak pengobatan-pengobatan, sebenarnya di dalam rumah sakit itu tidak hanya mengobati orang sakit, tapi upaya dari mulai meningkatkan kesadaran masyarakat untuk hidup sehat sampai ke mengembalikan fungsi tubuh orang yang pernah sakit. Nah, itu adalah kegiatan pelayanan kesehatan. Gitu ya. Nah, oke, itu untuk video yang pertama ini. Untuk video yang pertama ini kita cukupkan dulu sampai di sini ya. Nanti kita bisa atau saya bikin lagi videonya supaya
kalian mudah belajar dalam memahami pelayanan kesehatan. Nanti di sini kita akan lanjut bahas tentang tipe-tipe rumah sakit dan lain sebagainya. Itu saja. Semoga video ini bermanfaat dan bisa membantu kalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.